Buat kamunya dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi, kurikulum Merdeka ini adalah alat bantu supaya yang kita cita-citakan ini itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, kurikulum Merdeka memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur dalam asesmen nasional, rapor pendidikan, akreditasi sekolah, dan standar pelayanan minimal pendidikan. Nah, Bapak Ibu, menurut Permendikbud nomor 19 atau 12 di tahun 2024 terkait kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka itu divisinya ini Bapak Ibu. Kurikulum yang memberi, ada kalimat saya kasih warna, fleksibilitas, ini yang menjadi karakter dari kurikulum Merdeka. Fokus pada materi esensial supaya apa? Supaya bisa mengembangkan kompetensi muridnya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Itu kurikulum Merdeka. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menyusun kurikulum di sekolah, hendaknya tujuan akhirnya mereka kompetensi meningkat sebagai pembelajaran sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Kenapa sih sampai kurikulum Merdeka itu dikatakan fleksibel, gitu ya? Ini Bapak Ibu, dengan fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, kurikulum Merdeka memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengasah bakat dan minat, serta menumbuhkan karakter murid secara menyeluruh. Kenapa disebut fokus pada muatan esensial? Muatan wajib dikurangi untuk memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan terdiferensiasi. Kalau dulu banyak banget penguatan tambahan-tambahan begitu, additional. Saya ingat saya sekolah di salah satu sekolah, materinya sudah selesai, gurunya ngambil materi matematika dari kurikulum Australia. Ya, akhirnya kami kelelahan Bapak Ibu. Yang kami pikirkan adalah bagaimana kami bisa menyelesaikan soal-soal tanpa perlu memahami kenapa jawabannya bisa seperti itu. Ketika kita tidak memahami kenapa seperti itu, bagaimana seperti itu, kita gagal paham, itu tidak akan menghasilkan pembelajaran sepanjang hayat. Begitu Bapak Ibu ya, karena yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu. Tetapi kalau kita memahami dari simple, sederhana, kemudian bagaimana guru-guru bisa menghadirkan pembelajaran yang membuat rasa penasaran murid, jembatan belajarnya sudah tersusun. Jadi dia tidak mungkin bisa menyelesaikan di ujung sana kalau kita tidak kasih penguatan yang esensial dulu. Jadi begitulah yang dimaksud fleksibelnya itu, fokus pada esensial. Harapannya ketika dia sudah sangat memahami itu, dia bisa mengaplikasikannya di kehidupan dia. Begitu Bapak Ibu ya. Muatan esensial juga dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, dan literasi kesehatan. Bapak Ibu, saya beberapa waktu